Dan ketika kelas 12, saya sudah mengira-ngira dengan nilai saya walaupun tidak terlalu tinggi tapi cukup lumayan. Saya udah mengira-ngira saya bisa masuk lewat jalur SNMPTN atau undangan. Jadi saya merasa di situ ada sedikit sisi kesombongan diri dan mengandalkan diri sendiri. Dan ketika SNMPTN keluar hasilnya ternyata saya tidak diterima, dan selang 2 hari PPKB hasilnya juga keluar dan saya juga ternyata dinyatakan tidak diterima. Dan Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Timothy Joel, umur saya 21 tahun dan saat ini baru saja menyelesaikan studi saya di Universitas Indonesia. Saat ini sedang dalam proses menunggu masuk ke dunia pekerjaan. Kedua orang tua saya merupakan pendeta di salah satu jemaat yang cukup sederhana. Sejak kecil, orang tua saya mendidik untuk saya bisa melakukan segala sesuatu dengan baik di setiap hal yang saya lakukan. Jadi dari SD, SMP, hingga SMA, saya diberikan dorongan untuk belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah. Sehingga secara nggak langsung, saya merupakan anak yang cukup, bisa dibilang cukup rajin, dan puji Tuhan bisa dapat prestasi dan ranking juga di kelas di SMA. Dengan mimpi yang tinggi, saya sangat berkeinginan untuk masuk Universitas Indonesia. Dan saat itu saya melalui berbagai macam proses seleksi dan tahapan untuk bisa masuk UI, dan akhirnya di tahap terakhir di ujung-ujung dengan harapan bisa masuk UI, saya masuk melalui jalur SIMAK UI. Dengan kedua orang tua saya yang tidak memiliki gaji dari gereja, saya berusaha untuk mencari beasiswa dari semester 1. Dan dari 10 pihak penyelenggara beasiswa yang saya coba daftar, puji Tuhan di 9 dan 10, dua-duanya menerima saya, dan puji Tuhan hingga akhir saya berkuliah, Tuhan memberikan saya berkat dan saya bisa menyelesaikan kuliah saya dengan beasiswa 100%. Oke, mungkin pengalaman yang menurut saya sangat membekas ya, berkesan tapi ada sisi sedih dan bersyukurnya. Itu adalah ketika saya masuk ke UI. Jadi saat itu saya benar-benar desperate karena di 2 tahapan awal, di 2 jalur seleksi saya ditolak. Dan ketika kelas 12, saya sudah mengira-ngira dengan nilai saya walaupun tidak terlalu tinggi tapi cukup lumayan. Saya udah mengira-ngira saya bisa masuk lewat jalur SNMPTN atau undangan, dan ada salah satu jalur undangan dari UI namanya PPKB. Dan kalau saya secara rasional memeringkatkan posisi saya dibanding dengan teman-teman dan kuota dari tahun-tahun sebelumnya, juga prediksi di tahun ke depan, saya melihat saya punya chance yang tinggi untuk bisa masuk UI. Dan saat itu saya memilih jurusan hukum dan hubungan internasional. Jadi hubungan internasional di SNMPTN dan hukum di PPKB. Dan saya memilih itu karena dulu saya punya mimpi besar menjadi seorang diplomat, dan karena keyakinan saya kurang belajar. Saat itu saya belajar seperti biasa di kelas 12, belajar juga untuk UTBK, saat itu namanya UTBK, itu adalah jalur seleksi tertulis. Saya belajar tapi bukan yang tekun dan bukan yang kerja keras banget, karena dengan state kalau saya punya chance besar untuk bisa diterima di SNMPTN dan PPKB gitu. Jadi saya berharap di situ, dan saya merasa saat itu ada juga sisi kesombongan diri. Jadi saya merasa di situ ada sedikit sisi kesombongan diri dan mengandalkan diri sendiri. Dan ketika SNMPTN keluar hasilnya ternyata saya tidak diterima, dan selang 2 hari PPKB hasilnya juga keluar dan saya juga ternyata dinyatakan tidak diterima. Dan mungkin di PPKB itu sih saya sangat terpuruk, karena secara statistik harusnya saya bisa masuk, tapi entah mengapa ada pengurangan kuota dan lain-lain sehingga saya tidak terima di 2 jalur itu. Dan saat itu proses yang panjang menuju SBMPTN atau seleksi tertulis. Di situ saya mulai merenung, saya sedih sekali, terpuruk, bahkan orang tua saya waktu itu bilang saya udah kayak bukan Timothy yang biasanya, karena saya saking sedihnya melihat banyak teman saya sudah keterima di UI, di UGM dan lain-lain. Dan saat itu saya mulai merenung dan bertanya kepada Tuhan, apa jalan hidup saya gitu. Saat itu saya mulai belajar dengan tekun, karena sebelumnya saya kurang belajar dalam tanda kutip. Jadi saya belajar dengan tekun, saya kejar dalam waktu 3 bulan untuk bisa SBMPTN dan jalur-jalur mandiri waktu itu.
Dan puji Tuhan, saya dibukakan oleh Tuhan ketika saya belajar berbagai macam mata kuliah, bukan mata kuliah ya mungkin ya, berbagai macam mata pelajaran, dan saya adalah jurusan IPS, saya merasa saya in dengan ekonomi. Dan ketika saya juga ujian UTBK, dapat hasilnya waktu itu ekonomi paling tinggi, dan saya merasa ada damai sejahtera di hati saya untuk memilih jurusan yang berbau ekonomi. Dan saya waktu itu memilih manajemen, dan puji Tuhan dengan segala keajaiban Tuhan, saya ditolak di 2 jalur pertama, di 2 jalur masuk pertama, tetapi saya dapat 4 perguruan tinggi negeri dan 1 perguruan tinggi swasta, dan menurut saya itu adalah berkat Tuhan. Dan hampir semuanya, bahkan saya bisa bilang semuanya dari 5 universitas itu semuanya manajemen. Jadi saya dapat, puji Tuhan waktu itu dapat di UI, di Undip, di PNJ, dan sebenarnya tahap akhir di STAN. Waktu itu kalau di STAN di pajak, tapi di yang ketiga lainnya, kalau di STAN di pajak, tapi di ketiga yang lainnya di manajemen, dan yang terakhir di Universitas Pertamina itu juga di manajemen. Dan saya melihat itu adalah pertolongan Tuhan dan bukti kebesaran Tuhan kalau di balik kegagalan kita ada hal besar yang ingin Tuhan nyatakan. Dan saya tidak tahu mengapa, tapi mungkin itu jalan Tuhan untuk bilang sama saya, kamu bukan di HI atau kamu bukan di hukum gitu. Dan sampai sekarang saya sadar kalau ini semua adalah semata-mata berkat dan pernyataan kebesaran Tuhan. Sejak awal kuliah, saya sadar kalau akademis atau pelajaran di kelas tidak cukup untuk menunjang ilmu yang saya butuhkan untuk kehidupan selanjutnya. Sehingga di awal kuliah saya berusaha untuk mencoba pelajari banyak hal seperti mengikuti lomba, lalu juga ikut organisasi, ikut kepanitiaan yang ada di FEB UI. Dan dari situ saya benar-benar belajar banyak hal tentang soft skill, bagaimana berkomunikasi, memimpin, dan lain-lain. Saya juga belajar melayani di kampus karena saya ikut satu organisasi namanya Persekutuan Oikumene FEB UI, dan puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk sempat menjadi koordinator umum atau ketua di POFEB UI di tahun 2021. Dan di saat itu saya belajar untuk punya hati untuk teman-teman, untuk FEB UI, dan tidak hanya melihat diri saya sendiri sebagai objek yang harus diperhatikan, tapi juga orang lain. Selanjutnya setelah di semester akhir, semester 6 dan 7, semester 8 juga, saya udah mulai sedikit kegiatan kampus. Jadi organisasi dan kepanitiaan sudah mulai berkurang jumlahnya. Saya punya sifat yang tidak mau diam. Jadi saya kira-kira cari apa hal yang lain yang bisa saya lakukan gitu. Dan saya melihat kakak-kakak tingkat yang magang di beberapa tempat. Lalu saya terinspirasi dan mulai mencari tahu tempat-tempat magang, mulai mendaftar di, kalau nggak salah mungkin puluhan atau 100 kali ada ya tempat magang yang saya coba daftar. Dan puji Tuhan ada beberapa tempat yang menerima saya. Ya, waktu itu di tempat magang pertama ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di sana saya berada di posisi Capital Market Surveillance Department sebagai intern yang menilai atau mengakses laporan keberlanjutan dan laporan tahunan perusahaan, apakah mereka udah conform atau udah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan OJK. Dan setelah itu saya coba daftar-daftar lagi, dan puji Tuhan diterima di Alobank. Itu salah satu digital bank di Indonesia. Di sana saya menjadi product development, membantu loyalty programnya Alobank, dan juga loyalty program atau program loyalitas dari Citicorp. Itu adalah perusahaan induk dari Hairul Tanjung. Dan yang ketiga, puji Tuhan di semester akhir saya juga berkesempatan untuk bisa magang di Dana Reksa di divisi advisory. Di situ saya membantu banyak kakak-kakak manajernya untuk melakukan overview industri terhadap klien-klien dari Dana Reksa sendiri, dan juga melakukan olah data keuangan. Puji Tuhan, saya merasa dengan kesempatan magang tersebut, saya dibukakan pikirannya, lebih punya mimpi yang besar, dan juga dapat banyak pengalaman belajar, terutama dalam hal hard skill, karena di magang dibandingkan dengan organisasi mungkin lebih banyak technical skill-nya yang dibutuhkan.
Oke, ada dua hal setidaknya yang menjadi prinsip dasar yang ditanamkan orang tua saya sejak kecil. Yang pertama, Kolose 3 ayat 23, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, buahnya adalah melakukannya dengan sepenuh hati dan sebaik mungkin. Dan yang kedua, tentang menjadikan Tuhan sebagai sandaran dan pegangan hidup gitu. Jadi mungkin yang pertama dulu, karena orang tua saya dulu saat kecil juga, terutama mama ya, sangat kecil, sangat rajin, dan dalam hal akademis juga rajin. Jadi itu turun ke saya dan saya diajarkan untuk secara akademis belajar dengan baik dan melakukan yang terbaik. Dan dalam hal mengandalkan Tuhan, mama dan papa selalu mengingatkan kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan, dan sebenarnya tanpa Tuhan nggak ada satupun hal yang kita terima saat ini ada di tangan kita. Untuk keteladanan dari orang tua, saya melihat itu ada dalam hal kesetiaan melayani Tuhan. Saya melihat orang tua saya yang sejak tahun 2000 meninggalkan pekerjaannya, papa dan mama saya merintis sebuah gereja dan melayani Tuhan, dan sampai saat ini kesetiaan mereka menurut saya begitu luar biasa karena tidak pernah sekalipun undur dan terus melayani Tuhan, menyebarkan firman Tuhan. Dan papa saya juga tergabung dalam satu komunitas se-Indonesia, Jaringan Doa Nasional namanya. Dan meskipun secara remunerasi, kalau bahasa kerjanya mungkin secara gaji, tidak ada yang pasti atau tidak diberikan insentif keuangan yang pasti atau bahkan kadang tidak ada, tapi papa dan mama saya dalam hal melayani Tuhan selalu setia dan tulus. Dan menurut saya hal yang paling bermanfaat dari keteladanan orang tua saya kepada saya adalah fakta bahwa kesetiaan kepada Tuhan adalah yang paling utama dalam hidup ini. Sejak kecil, ini cukup lama periodenya, dari SD kayaknya, saya menggema-gemakan kepada teman-teman saya pengen banget jadi presiden. Mungkin saat itu anak kecil kali ya, belum tahu apa yang diomongin, jadi sekarang seiring dengan berjalannya waktu, saya ngerasa bukan itu. Jadi itu mungkin sedikit intermezzo masa kecil, tapi kalau sekarang, sejak SMA hingga sekarang, saya punya mimpi besar untuk bisa membangun sebuah yayasan sosial suatu saat nanti, belum sekarang tapi suatu saat nanti. Dan ini didasarkan pada banyak cerita yang juga diceritakan oleh kakak saya yang jurusannya antropologi budaya, lalu diceritakan oleh mama papa saya yang punya cukup banyak cerita dari banyak orang, bagaimana anak-anak di daerah itu pendidikannya, lalu kehidupan sosialnya sangat rentan dan sangat miris. Jadi saya punya keinginan itu suatu saat nanti, dan saya sadar untuk mencapai hal itu saya perlu membekali diri, saya juga perlu punya pengalaman, bercerita, berkoneksi, dan bekerja juga, sehingga saat ini saya masih fokus dalam jenjang karir konvensional. Oke, mungkin pesan dari saya kepada teman-teman, mungkin sebagai mahasiswa gitu, saya merasa soft skill dan kegiatan di luar akademis itu juga penting untuk membangun kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena di organisasi ataupun di kegiatan-kegiatan di luar akademis itu memberi kita ilmu-ilmu yang nggak kita dapatkan di kampus atau di kelas gitu ya. Dan menurut saya dalam beberapa aktivitas magang yang saya lakukan, saya merasa justru soft skill itu yang lebih menonjol dibutuhkannya dibandingkan dengan hard skill. Lalu yang kedua, saya juga berpesan kepada teman-teman, juga kepada diri saya sendiri untuk setia melayani Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Karena sejatinya kita bukan apa-apa tanpa Tuhan dan kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Yang ketiga, ketika kita mendapatkan suatu hal besar atau pencapaian apapun itu, selalu ingat kalau itu adalah anugerah Tuhan, sehingga kita nggak jadi sombong dan Tuhan yang ditinggikan, kita yang semakin kecil. Dan menurut saya, ketika kita dapat suatu hal dari Tuhan, maka kita harus bekerja keras akan hal itu sebagai respon kita dari anugerah yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Mungkin yang terakhir, bagi teman-teman yang masih punya orang tua, belajar untuk taat dan mendengarkan nasihat orang tua itu menurut saya cukup, bahkan sangat penting. Karena sadar atau tidak sadar, orang tua itu menurut saya adalah pihak yang ditempatkan Tuhan untuk menolong kita, dan mereka pasti menginginkan yang terbaik bagi kita. Meskipun kadang kita merasa apa yang mereka kasih tahu ke kita tuh nggak sesuai sama prinsip dan pendapat kita, tapi belajar untuk menerima dan mendengarkan orang tua yang ingin yang terbaik bagi kita.
Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.